azan subuh, saling mengingatkan ya dok. Pagi, saling mengingatkan. Walaupun hatinya sedang sedih atau kadang-kadang cemas tidak bertemu dengan orang-orang lain, walaupun belum sampai terjadi sampai ke depresi ya. Tetap. Halo, selamat pagi Sobat Sehat RSCM. Perkenalkan, saya Dr. Widya yang akan memandu PodCM atau Podcast Cipto Mangunkusumo pada hari ini. Masih dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, kita akan berbincang tentang tips dan trik untuk menjaga kesehatan jiwa, terutama pada lansia. Di hari yang spesial ini juga telah hadir guru saya yang sangat saya hormati, yaitu Dr. Wiwi, untuk memberikan ilmunya. Bersama kita sudah ada Dr. Martina Wiwi, spesialis kedokteran jiwa konsultan, dan beliau ini merupakan staf medik di KSM Kesehatan Jiwa dan pendidik di FKUI, terutama dalam bidang kesehatan jiwa geriatri atau lansia. Selamat datang dokter, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Ya. Menyenangkan sekali rasanya dok. Hari ini kita semua punya kesempatan belajar secara lengkap dari ahlinya. Dan terkait dengan tips dan trik untuk menjaga kesehatan jiwa, terutama pada lansia di masa pandemi ini dok. Baik. Pandemi COVID-19 ini udah berlangsung cukup lama ya dokter ya, sudah 1,5 tahun. Betul, ya. 1,5 tahun dok, dan memberikan dampak yang signifikan gitu bagi semua orang, terutama salah satunya pada lansia ya dok, dimana menurunnya kesejahteraan jiwa dan juga meningkatnya stres di masa pandemi ini sering kita jumpai, terutama sejak dimulainya ada pembatasan aktivitas terutama di tengah masyarakat. Dan hal ini ternyata awalnya kita pikirkan cuman terjadi pada orang dewasa saja, ternyata tidak ya dok ya, bahkan juga berimbas pada lansia. Nah, berangkat dari hal ini menjadi penting rasanya bagi kita untuk mengenali apa saja kira-kira dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap kesehatan jiwa lansia yang ada pada keluarga, serta apa saja yang harus diperhatikan baik oleh lansia dan juga keluarganya dalam menghadapi situasi ini. Baik, sebelum kita masuk ke tips dan trik sebagai tema besar kita pada hari ini, mungkin kita bisa mulai dengan kesehatan jiwa pada lansia. Seperti apa dok itu? Ya, saya kira kesehatan jiwa pada lansia ya tidak berbeda juga ya mestinya pada orang dewasa maupun anak-anak. Tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi juga terkait kepada psychological well-being, social well-being, dan mental health well-being, itu semuanya. Nah, namun ada yang unik pada lansia ya. Kita tahu lansia itu sudah banyak keterbatasan. Namun juga ada yang lebihnya. Nah, jadi lansia itu kan sudah banyak pengalaman hidupnya. Paling sedikit ya sudah 60 tahun menjalani kehidupan dengan naik turunnya gelombang gitu ya. Jadi sebetulnya lansia juga punya kapasitas untuk menjaga kesehatan jiwanya, asal dia mempunyai persepsi terhadap diri maupun terhadap lingkungannya dengan lebih positif gitu ya. Jadi selama pandemi tentu saja tidak ada yang terhindar, baik anak-anak, dewasa maupun orang lanjut usia pasti terkena dampaknya. Lansia yang berada di rumah, di dalam keluarga, mungkin dia lebih beruntung dibandingkan lansia yang harus tinggal di panti, di mana ketika pandemi sama sekali tidak ada kunjungan dari sanak keluarga. Iya, dari sanak keluarga maupun dari para relawan yang biasa datang berdonasi ataupun menghibur. Kalau dikatakan dampak negatifnya, yang paling banyak dirasakan adalah meningkatnya kesepian. Ini penelitian yang saya lakukan tahun lalu. Di masyarakat total itu kita yang kan survei dari Aceh sampai ke Ambon ya, Papua nggak termasuk waktu itu karena memang melalui survei daring. Itu 68,4% tingkat kesepian yang terjadi di Indonesia. Nah, angka ini lebih 2 kali lipat daripada angka yang ada di negara-negara luar sebetulnya. Nah, tapi ya yang di panti ternyata jauh lebih banyak karena kami juga memeriksa yang di panti dan yang di rumah. Yang di panti itu sampai 90% lah. Hampir gitu semuanya ya dok ya? Iya, itu salah satunya antara lain adalah kesepian. Sebenarnya di luar pandemi, lansia pun sudah mengalami kesepian. Iya. Ditambah dengan pandemi,
ya bertambah lagi dengan kecemasan. Cemas takut keluar, cemas tidak bertemu dengan orang-orang lain, walaupun belum sampai terjadi sampai ke depresi ya. Tetapi terisolasi itu sudah merupakan kerentanan untuk mengalami depresi nantinya gitu ya. Baik. Mungkin itu yang paling banyak selama pandemi yang saya lihat. Selain orang-orang yang sudah mengalami terkena COVID gitu ya, dan terpaksa harus di rumah sakitkan, terpaksa tinggal di ruang isolasi yang juga terisolasi banget. Baik. Itu tidak jarang sesudah selesai masa infeksi COVID-nya, mereka mengalami gangguan stres pasca trauma semacam itulah. Karena ketika berada di ruang sendirian, di ruang Kiara gitu misalnya, dokter pun datang isolasi ya, hanya Dok, ya? sebentar, perawat juga hanya sebentar gitu. Bingung deh. Betul. Ya, dampak panjangnya juga ada pada penurunan kognitif. Banyak ya, saya kira lansia merupakan orang yang sangat rentan mengalami perubahan situasi seperti ini. Terutama di masa pandemi yang belum jelas, belum pasti ya, Dok ya, seperti sekarang. Banyak ketidakpastian. Baik. Jadi ternyata selama masa pandemi ini juga kita dipaksa mengikuti berbagai perubahan ya, Dok ya. Betul. Kita sebagai orang dewasa yang masih produktif saja, yang artinya secara fisik masih mampu, itu sulit mengikuti perubahan. Apalagi tadi seperti yang dokter sampaikan, pada lansia ada berbagai kerentanan yang menyebabkannya menjadi lebih sulit dalam beradaptasi. Nah, apalagi salah satunya, Dok, yang sering kita jumpai nih sekarang, ketika masa pandemi ada perubahan penggunaan teknologi seperti digitalisasi yang sering kita gunakan. Kalau Dokter Wiwi saya yakin sudah sangat familiar dengan handphone, dengan operasi laptop, dengan Zoom dan lain-lain. Namun kalau menurut kacamata seorang ahli kesehatan jiwa untuk geriatri sendiri, kira-kira apa sih, Dok, dampak yang muncul dari adanya digitalisasi di era pandemi ini, terutama pada lansia? Iya, tema dari untuk lansia sebetulnya ya, Hari Lansia kan baru 1 Oktober yang lalu, adalah sebetulnya penggunaan teknologi digital ini untuk lansia. Jadi ada beberapa hal. Kalau lansia yang sudah punya keterbatasan dipaksa mengikuti teknologi yang kompleks, mungkin itu juga agak sulit gitu ya. Jadi juga teknologi digital ini harus ramah lansia barangkali. Yang bisa kita usulkan. Seperti apa, Dok? Ya misalnya begini, kalau pakai handphone itu kan terlalu kecil-kecil hurufnya. Nah, mungkin memakai tablet yang lebih besar, tuh kan jadi lebih mudah. Kemudian juga disederhanakan. Tapi sebetulnya dampak dari pandemi ini ada 2 hal saya melihatnya ya. Orang yang tadinya tidak terlalu sering menggunakan sarana WA buat kelompok-kelompok pensiunan atau kelompok apa, sekarang jadi sering menyapa. Dari mulai bangun tidur, azan subuh, saling mengingatkan ya, Dok. Pagi, saling mengingatkan. Iya, itu dampak positifnya. Mereka yang mau mengupgrade dirinya, yang mau terus belajar, itu mendapatkan sesuatu yang baru, kesenangan baru, kesibukan baru. Namun ada juga sebagian yang mengalami kendala atau keterbatasan ya. Misalnya orang-orang yang sudah dengan gangguan kognitif ringan, apalagi gangguan kognitif berat, tentu saja tidak bisa mengikuti ini semua. Nah, untuk itu perlu ada pendamping. Apakah dari anggota keluarga ataukah dari pelaku rawat. Ya, jadi harus dibantu gitu. Nah, beberapa kendala terus terang, selain mendeteksi kesepian, saya juga melakukan intervensi 3 bulan melalui media Zoom daring. Jadi 40-50 menit sesi kita kumpul sambil diberikan materi-materi seperti itu. Ternyata di awal masih gagap-gagap gitu kan, memberi nama apa gitu, tapi lama-lama lancar dan mereka semua happy. Lama-lama bisa mengikuti ya, Dok ya. Dan ada dampak negatifnya juga. Gitu. Dan grup itu membentuk grup sendiri, bahkan melakukan perekaman nyanyi dan sebagainya yang sampai hari ini masih bertahan. Jadi tadi menimbulkan motivasi untuk mempelajari hal baru ternyata ya, Dok ya. Betul, adanya teknologi ini. Kalau dari yang sudah dokter lakukan, misalnya pada lansia yang ternyata belum pernah nih, yang misalnya atau misalnya memerlukan bantuan dalam mengoperasikan gadget, adakah misalnya
anggota keluarga yang terlibat dok dalam kegiatan yang dokter pernah lakukan? Ada. Seperti apa Jadi ya ikut mendampingi. Baik. Kayak yang di panti itu dipasang layar besar. Baik. Kemudian juga dipinjamkan gadget yang seperti itu ya, dipandu. Baik. Jadi tetap tidak mengurangi makna dari aktivitas karena banyak orang juga yang berperan ya membantu jalannya acara itu dan dengan cara membantu lansianya mengoperasikan berbagai teknologi. Namun itu tidak menjangkau semua orang ya. Tidak semuanya punya kesempatan ya dok ya. Punya kesempatan mengakses gadget. Jadi sebenarnya peserta kami itu ada yang dari Makassar, ada yang dari Ambon, tapi karena tidak punya akses, akhirnya ya hanya dari Sumatera, Bali, Jawa. Itulah gitu kira-kira. Baik. Jadi salah satu yang kami minta rekomendasikan juga ke Kominfo adalah supaya pemerataan jaringan dan dukungan akses. Baik, terutama dalam situasi pandemi ini ya dok ya, karena tadi interaksi sosial ternyata dan banyak didapatkan dari daring ya dok ya. Luar biasa. Dan sesudahnya. Betul. Tapi ada dampak buruknya juga. Seperti apa? Misalnya lansia ini kalau punya dapat kiriman langsung di forward. Padahal dia belum isi. Ternyata isinya hoax. Terus bikin bingung. Nah itu juga ikut meresahkan loh. Betul. Ya jadi langsung forward apapun yang ada di grup ya dok ya. Tanpa dicerna dulu. Baik. Iya, memang perubahan di era ini tentu nggak mudah dok buat siapapun. Tidak hanya lansia, ternyata banyak juga orang-orang dewasa yang suka menyebarkan hoax ya dok ya. Sehingga hal ini memang tidak mudah dijalani bagi siapapun karena terlepas dari penggunaan gadget, kondisi yang dimiliki lansia seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, menurunnya kemampuan mempelajari hal baru juga mempengaruhi ya penggunaan teknologi ini. Dan sebenarnya baik sekali dokter telah mengangkat hal tadi karena ini bisa menjadi bahan yang perlu diketahui oleh tiap anggota keluarga dengan usia yang lebih muda supaya dapat membantu anggota keluarga lansia untuk lebih bisa memahami kesulitan yang dialaminya. Baik, kita lanjutkan dokter. Kira-kira tadi dokter udah menyampaikan bahwa lansia ini sebenarnya sendiri saja tanpa pandemi sudah rentan. Namun kalau sekarang dok dengan ditambah pandemi, faktor resiko apa saja sih dok yang meningkatkan kerentanan lansia ini mengalami suatu gangguan jiwa atau mengalami gangguan gitu dalam kesehatan jiwanya? Sebetulnya yang paling berat adalah terputusnya konektivitas sosial. Yang biasanya senam bersama gitu ya, pengajian bersama. Nggak bisa gitu kan, jadi nggak bisa. Oke, sekarang pakai daring tapi cuma melototin layar gitu ya, kurang ya dok ya. Atau ibadah bersama, ibadahnya pakai layar gitu ya. Ada sesuatu yang hilang sebetulnya. Humanistik yang seperti itu. Berarti itu yang menyebabkan resiko seorang lansia tadi salah satunya mengalami yang namanya loneliness ya dok ya. Mengalami loneliness itu tadi karena komunikasi kan tidak selalu verbal. Tidak selalu ada yang misalnya orang itu kangen untuk dipeluk atau untuk dielus. Kan impossible itu di zaman sekarang ini. Terus terang saya aja periksa pasien yang biasanya saya periksa itu begini ya, ngadap atau saya pegang. Sekarang kan jaga jarak ya dok. Melengos sedikit. Mereka minta salam. Otomatis kan atau terima kasih habis sesi periksa. Ya, saya cuma begini aja. Baik. Jadi ada perasaan ingin menjaga jarak juga ya dok ya dalam situasi pandemi seperti ini ya. Dan memang kewajiban juga. Iya, memang harus patuh prokes kan. Baik. Tadi keterhubungan dengan orang lain merupakan salah satu faktor risiko yang paling berat itu ya sebetulnya, keterhubungan. Baik, selain itu ada lagi dokter yang mungkin bisa diidentifikasi oleh keluarga sehingga bisa lebih mudah dikelola. Begini. Keluarga sekarang ini cenderung kan asik aja begini kan, begini. Ya mungkin serumah itu rame, semua kerja dari rumah, sekolah dari rumah. Tapi si lansia ini tetap tercuekkan kan, tetap nggak dianggap, tetap nggak dihadirkan, dan itu lebih menyakitkan daripada beneran sendirian ya dok ya? Iya, daripada dia sendirian gitu, jelas-jelas sendirian. Nah itu, jadi togetherness atau kehadiran. Nah itu tadi. Barangkali anggota keluarga juga harus meluangkan waktu untuk menyapa dan sebagainya. Kan banyak waktu di rumah sekarang ini gitu. Betul. Kan. Jadinya kalau dulu cuma datang pagi pergi, sore pulang. Nah, sekarang kan cukup banyak waktu.
Betul. Jadi semakin sebenarnya dengan banyaknya waktu yang ada di rumah, peran keluarga menjadi semakin besar ya dok untuk meningkatkan kesehatan jiwa. Tapi kalau keluarganya asik me time, asik kutik sendiri entah di mana sama tanamannya atau sama hobinya, ya sama aja gitu loh. Tergantung niatannya sih sebetulnya. Jadi kalau kita maknai ingin lebih mendekat, ya justru kesempatan gitu kan untuk lebih bisa memperhatikan anggota keluarga. Mumpung lagi PSBB, mumpung kita semua diem di rumah ya dok ya. Iya, mumpung diam di rumah, mungkin bisa lebih peka mendeteksi ya. Karena lansia itu pantang dia untuk mengatakan aku sedih, aku apa gitu ya. Itu mereka kan menjaga dignity-nya gitu. Walaupun hatinya sedang sedih atau kadang-kadang, bukan kadang, justru seringnya mereka justru membesarkan dan memberi nasihat dan sebagainya gitu. Padahal sebetulnya dia sedang berkata untuk dirinya sendiri juga. Iya. Jadi itu merupakan suatu kepekaan yang perlu diasah juga ya di masing-masing anggota keluarga ya dok ya. Ketika memang memiliki anggota keluarga yang seorang lansia seperti itu. Nah kalau misalnya tadi anak-anaknya keluarga atau anak-anaknya di rumah, dokter menyarankan tetap menjaga konektivitas dengan menyapa, ada waktu family time bersama. Namun kalau anak-anaknya di luar kota dok nggak bisa datang juga karena adanya karantina seperti ini, seperti apa dok yang kira-kira? Kalau di luar kota ya bisa pakai video call. Oke. Ya, bisa pakai video call. Walaupun ada lansia yang kalau sudah gangguan kognitif berat itu bingung dia. Ini ada telepon, kok ada gambar? Yang tadi. Tapi yang kalau yang masih sehat, is okay gitu. Malah bisa berjam-jam dengan video call seolah-olah hadir di tempat itu. Itu yang positifnya. Jadi mau ada dalam satu lingkungan atau tidak, ternyata tidak menghambat hubungan antara, harusnya tidak ya. Betul, antara keluarga dengan lansianya sendiri ya dok ya. Baik. Nah di masa pandemi ini dok, kira-kira kalau berdasarkan pengalaman dokter, apa saja sih dok yang dibutuhkan oleh lansia ini dalam menjalani masa-masa yang tidak pasti dan tidak tentu ini? Saya kira tetap ikut berusaha belajar lah ya dengan teknologi ini. Maulah dibelikan HP yang sederhana atau apa supaya bisa terhubung dengan orang lain. Apakah teman-teman, apakah anggota keluarga. Kemudian juga rasanya yang penting juga adalah mau menerima apa adanya gitu loh. Artinya tidak menuntut lebih. Seperti apa? Menerima apa adanya. Ya situasi yang dia mampu mensyukuri apa yang dia dapatkan. Gitu. Jadi memahami bahwa kondisi ini memang dirasakan oleh semua pihak. Betul, begitu ya dok ya? Iya, jadi tidak usah menuntut lebih. Karena apa yang menimbulkan kekecewaan itu adalah jika harapan tidak sesuai dengan yang kenyataan yang dia dapatkan. Jadi nggak usahlah menuntut dikunjungi anak, cucu apa dan sebagainya gitu ya. Ya memang tidak memungkinkan gitu. Bukan mereka tidak mau gitu ya. Tadi keterhubungan, kemudian belajar sesuatu yang baru, apapun itu. Ya, yang tadinya nggak pernah berkebun sekarang punya satu pot bunga gitu kan. Itu juga udah senang. Kemudian juga memberi sebetulnya. Memberi itu menimbulkan rasa bahagia. Entah yang diberi bisa barang, bisa nasihat, bisa omongan, bisa apa, perhatian atau apapun bisa. Nah sebetulnya biar kita nggak cemas ya, mestinya kan ya apa yang ada yang namanya negative capacity, kemampuan untuk berdamai dengan hal-hal yang hal-hal negatif, hal-hal yang tidak kita inginkan. Kan kita nggak pernah tahu tiba-tiba jebret si ini kena COVID, si ini meninggal, itu dan sebagainya kayak gitu. Jadi kemampuan untuk menerima keadaan yang ternyata di luar kemampuan kita ya dok ya. Iya. Dan dalam membantu lansia ini memiliki kemampuan atau kapasitas tadi, peran keluarga di mana nih dok kira-kira yang bisa dimaksimalkan? Ini dia yang suka jadi miskomunikasi kadang-kadang ya. Keluarga itu kadang nganggap aduh kok cerewet amat, bertanya berulang-ulang gitu. Itunya kan udah jadi skrip tuh kalau buat lansia gitu. Nah, itunya harus diubah. Jadi peran keluarga mungkin harus lebih mau mendengarkan.
mau mendengarkan apa yang diutarakan, apa yang dirasakan. Tidak perlu didebat, tidak perlu ditimpali atau diperpuas atau diperingan. Ya sudahlah ya begitu gitu. Terus kita ajak ngobrol sesuatu yang lain yang menyenangkan. Jadi mendengarkan ya dok ya, itu merupakan kunci ya. Berempati. Tidak mudah loh berempati sama orang yang usianya sudah lanjut, terus terang aja. Apalagi dengan keterbatasan pendengaran misalnya ya. Sehingga kadang-kadang suara bisa dia lebih keras gitu ya. Kita anggapnya sebagai sesuatu yang sifatnya marah, tentu akan berbalik lagi tuh ketika kita merespon tidak baik. Sejujurnya kalau anak itu lucu kan. Nah, tapi kalau lansia udah 80 tahun, 90 tahun. Mirip ya dok ya. Yang terus ingin ngatur-ngatur. Kan beda. Kalau anak kan nggak ngatur. Betul. Nah, anak bertanya, kita masih bisa ngatur dia. Nah, kita sebagai anak tidak bisa ngatur untuk orang tua gitu kan. Betul. Jadi pemahaman terhadap berbagai keterbatasan yang dimiliki seiring berjalannya usia itu penting. Betul, ya dok ya. Baik dari yang muda maupun dari yang tuanya juga harus ikut gitu, fleksibel juga. Jangan yang tua memakai nilai dia, yang muda pakai nilai yang muda, ya nggak ketemu. Itu yang namanya generasi muda. Jadi baik, jadi supaya interaksi tetap berjalan baik ya dok. Betul, ya. Baik. Hal menarik juga dok di masa pandemi ini. Saya sempat menanyakan ke beberapa kerabat saya, keluarga saya yang juga seorang yang juga geriatri, di mana ternyata kebutuhan yang diinginkan terutama di masa pandemi adalah suatu kepastian bahwa dirinya mendapatkan akses yang aman terhadap pengobatan, kesehatan fisik, makanan, nutrisi seperti itu, dan juga perawatan sosial. Nah, di WHO sendiri juga menyarankan bahwa nggak harus kok jalan-jalan keluar karena rentan gitu ya. Tapi dengan misalnya terus-menerus misalnya dihubungi oleh anak baik secara telepon ataupun video call seperti dokter bilang tadi, itu bisa kok memenuhi kebutuhan mereka dalam berinteraksi. Jadi saya setuju banget yang dokter bilang bahwa keterhubungan secara sosial ini memang menjadi kunci meningkatkan kesehatan jiwa pada lansia untuk saat ini. Nah, ternyata juga dok, lansia ini dikatakan membutuhkan informasi yang akurat. Kalau tadi dokter bilang lansia suka men-forward yang hoax, nampaknya karena mereka sudah sudah tidak ingin repot untuk menyaring berbagai informasi dok. Jadi pengennya dapatnya yang akurat, pengennya dianggap semua itu informasinya akurat seperti itu, sehingga langsung di-share. Kira-kira seperti itu dok. Ternyata kalau saya tanya kenapa sih suka banget nge-share hal-hal yang hoax gitu, ternyata masa itu hoax, ternyata mereka nggak ngecek. Dia nggak menyadari itu hoax. Betul. Itu dia terima sebagai berita dan kemudian dia ingin berperan. Betul. Ingin berpartisipasi, nah jadi dia kirimlah ke grup teman-temannya semuanya. Betul sekali dong. Jadi sebenarnya maksud atau intensitasnya sangat baik begitu untuk membantu menyebarkan itu. Semoga hal ini didengarkan ya dok ya dari berbagai pihak yang mengatur tentang jalur informasi ini, sehingga informasi yang sampai terutama ke WhatsApp grup itu bisa disaring menjadi yang lebih akurat dan bisa dipercaya. Ini kami masukkan dalam rekomendasi. Kebetulan kita melakukan survei bersama WHO dan Kemenkes. Salah satunya adalah ini kepada Kominfo. Baik dok, luar biasa. Dan saya dapat masukan juga kalau bisa topiknya itu yang berhubungan dengan pandemi nih dok, bagaimana cara mengatasi cemas nih kalau dengar berita keluarga ada yang berpulang karena COVID, menjaga pola makan, gangguan tidur, olahraga, serta mengatasi penyakit komorbid. Itu request dok dari geriatri. Semoga ini bisa jadi rekomendasi. Nomor 1 bisa tidur dengan enak. Namun banyak lansia yang justru juga terganggu tidurnya karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang nggak perlu gitu loh. Kita bilang nggak perlu gitu, tapi buat dia barangkali si hiburan juga gitu ya. Sehari-hari ya dok ya membuka WhatsApp. Sebenarnya lansia itu cukuplah kalau ingin mental kesehatan jiwanya itu sejahtera, nikmatilah apa yang dia hadapi saat ini sekarang, syukurilah, sudahlah, nggak usah menyesali yang lampau ataupun mencemaskan yang akan datang gitu. Jadi nikmati yang ada aja saat ini. Sekarang saya sedang bersama Widya, enjoylah, pandangilah wajah Widya. Jadi itu yang dikatakan teknik mindfulness. Here and now, di sini saja. Oke, jadi itu memang perlu dikembangkan ya dok ya, kemampuan. Mungkin nggak bisa langsung mindful ketika mencoba sekali, namun dengan usaha yang berkali-kali diharapkan bisa ya dok ya dalam menghadapi berbagai situasi. Iya, kalau pasrah bisa. Pasrah. Kalau orang itu, ya pasrah lah. Apapun yang terjadi itu kan semua sudah ada suratan takdirnya. Baik.
nggak usah cemas. Berarti banyak berserah ya dok ya kepada baik. Tadi dokter sudah menyampaikan tips untuk secara psikologis sih dok, secara psikis apa yang perlu kita kembangkan dalam pola pikir kita, dalam mindset kita ya dok ya ketika menghadapi situasi pandemi. Kira-kira dokter apakah ada masukan terkait dengan aktivitas dok yang bisa dikembangkan? Aktivitas sebetulnya kalau jadi lansia nggak usah nawar-nawar, diajak apa hayu aja gitu loh. Seperti apa dok harus contohnya? mau aja gitu ya. Jadi banyak penyakit datang ketika orang berhenti beraktivitas. Betul. Aktivitas apakah hanya sekedar jalan pagi, hanya sekedar senam, atau hanya sekedar olahraga pernafasan. Jadi harus keep moving, harus tetap bergerak apapun itu. Nah itulah yang menjaga energi hidup sebetulnya. Betul. Mulai dari hal-hal kecil ya dok ya, nggak langsung berat lari maraton enggak ya dok ya, tapi hal kecil saja. Nggak perlu lagi yang kompetisi sebetulnya, tetapi cukup yang menyehatkan gitulah. Betul. Ya, jadi olahraga tidur yang baik, olahraga fisik, makan juga nggak usah terlalu pusing-pusing hitung-hitungan gitu ya, atau takut kolesterol, nikmati saja. Asal nggak berlebihan, asal nggak berlebihan kan tidak betul. Iya, kemudian kalau kita berkesempatan memberi, barangkali itulah kebahagiaan yang paling tinggi ya. Memberi apapun dari diri kita itu sesaat itu pasti ada rasa senang lah. Baik, jadi aktivitas apapun, sekecil apapun, kalau yang penting kita mulai, coba aja, ikuti aja, sebenarnya bermanfaat sekali ya dok ya. Just do it. Just do it. Iya, jadi ada beberapa, sudah banyak juga web ya, situs-situs dok yang mencantumkan aktivitas yang bisa dilakukan oleh lansia. Salah satunya yang saya baca bisa misalnya mengakses jalan-jalan virtual dok. Kan kita nggak bisa nih sekarang misalnya, lihat aja pemandangan-pemandangan jalan-jalan virtual, menonton video latihan atau exercise olahraga yang ringan, atau mengaktifkan hobi-hobi yang dulu-dulu nggak bisa dilakukan nih dok. Iya, betul. Kayak tadi dokter bilang misalnya berkebun, yang dulu nggak sempat, sekarang ada waktunya ternyata ya dok ya selama masa pandemi. Jadi semoga hal ini juga bisa meningkatkan lansia untuk memotivasi dirinya untuk tetap bergerak, tetap rasanya berperan dalam keluarga. Betul. Baik. Berpartisipasi. Karena itu penting ya dok ya, untuk menjaga kehadiran menjaga diri. Rasa berdaya. Betul. Ketika tidak ada lagi rasa mampu, rasa tidak berdaya, ya udah semuanya surut. Baik. Jadi itu yang menjadi kunci ya dok ya, rasa berdaya itu perlu dikembangkan dan dimotivasi terus oleh lansia, terutama dengan dukungan keluarga ya dok. Ya keluarganya harus mendukung. Kalau dia baru mau pergi ke pasar sama keluarganya nggak boleh, betul. Pergi ke sayur nggak boleh, itu jadi dia tidak bisa apa-apa lagi. Baik, jadi dukungan itu sangat penting ya dok ya. Sangat penting. Baik, banyak sekali dok tips yang sudah dokter bagikan untuk para lansia di rumah nih dok, terutama untuk menjaga kesehatan jiwanya selama masa pandemi. Jadi menyenangkan sekali memang pembelajaran kita hari ini, karena tips dan trik yang dokter sampaikan itu sebenarnya berlaku bukan hanya pada lansia tapi juga pada seluruh aspek keluarganya. Nah, namun karena keterbatasan waktu, dengan berat hati saya perlu menyudahi diskusi kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya persilahkan Dr. Wiwi untuk menyampaikan mungkin pesannya kepada sobat sehat RSCM di rumah, baik lansia ataupun keluarganya, untuk tetap menjaga kesehatan jiwanya. Iya, begini Dr. Widya, barangkali ya, agar lansia tetap bisa sehat jiwanya, sejahtera batinnya, barangkali di sini selain lansianya sendiri selalu berpandangan positif dan optimis, nah mau melakukan aktivitas, keep moving itu, tetapi juga perlu dukungan dari keluarga. Artinya keluarga tidak melarang, biasanya tidak melarang karena ada rasa khawatir, tapi dijaga semampu, sebatas kemampuan lansia itu sendiri. Itu aja. Terima kasih Dr. Wiwi, saya ucapkan kepada pembelajaran yang sangat luar biasa pada kita semua ya di hari ini. Jadi memang kalau saya simpulkan, untuk menjaga kesehatan jiwa pada lansia, lingkungan keluarga yang ramah merupakan
kunci utama. Di mana di masa pandemi perhatian keluarga sendiri dalam bentuk pemenuhan kebutuhan fisik hingga akses pengobatan dapat merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan raga. Namun yang tidak kalah penting adalah kesempatan bagi lansia untuk tetap aktif serta terhubung secara sosial untuk menjaga kesehatan jiwanya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Sobat Sehat RSCM yang sudah menonton episode pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap lakukan vaksin. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel RSCM Jakarta dan juga follow Spotify PodCM untuk mendapatkan edukasi tentang kesehatan terkini. Saya Dr. Widya undur diri. Sampai jumpa dan dokter silahkan salam sehat.